Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah dari kelas D 206. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian untuk memenuhi nilai ujian akhir semester modul ketiga ekonomi manajerial. Nah, sebelum kita memulai materinya, sama-sama kita membaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja masuk ke materi yang pertama. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian keputusan resiko dan ketidakpastian. Keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Resiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi, tetapi tidak selalu dapat dihindari. Ketidakpastian adalah parameter terkait dengan hasil pengukuran yang mencirikan dispersi dari nilai-nilai yang cukup dan dikaitkan dengan objek yang diukur. Ketidakpastian memiliki dasar probabilistik dan mencerminkan pengetahuan yang tidak lengkap dari besaran tersebut. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu organisasi tersebut menyelesaikan masalahnya, mengalokasikan sumber daya, serta meraih sasarannya. Kita masuk ke slide kedua ya. Menurut para ahli, menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry tahun 1987, resiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha tersebut. Resiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan kita ada di atas ataupun ada di bawah rata-rata sesuai dengan pendapatan yang akan diharapkan. Menurut Lee Jesusilo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Resiko yang berbasis ISO 31000 mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian saja, dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa. Dampaknya itu dan kemungkinan terjadinya. Berdasarkan definisi tersebut, keterkaitan antara ketidakpastian dan resiko dijelaskan dengan definisi resiko seperti yang tertuang di dalam standar International Management Resiko ISO 31000. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengukur resiko. Nah, besar kecilnya resiko itu dapat kita ukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas, varians, atau standar deviasi. Nah, probabilitas itu disebut PI, yaitu peluang timbulnya antara 0 kurang dari PI kurang dari 1. Besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1. Atau kita bisa sebut juga sigma PI sama dengan 1. Nah, jenis kejadiannya itu menurut probabilitas adalah 3/4 kejadian yang pasti terjadi. Bila 1/3/4 kejadian yang tidak mungkin terjadi bila PI sama dengan 0, 3/4 kejadian yang mungkin terjadi. Bila 0 kurang dari PI kurang dari 1, biasanya akarnya itu dari varian disebut simpangan baku yang digunakan untuk mengukur resiko. Oke, sekarang kita masuk ke nilai harapannya dan resikonya, atau disebut juga dengan expected value dan risknya. Dari sudut manajemen, nilai harapan dan resiko berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat
dan sekarang untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Nilai rata-rata yang diharapkan yaitu E buka kurung X sama dengan sigma XI dikali PI, XI sama dengan event atau kejadiannya. Lalu, probabilitas itu terjadinya XI dalam statistik deskriptif dikenal dengan rata-rata hitung probabilitas. Dinotasikan, PI adalah besarnya peluang untuk terjadinya suatu kejadian dari beberapa alternatif kemungkinan. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi resiko. Yang pertama, kita bisa menghindari resiko tersebut atau bisa disebut juga avoiding risk, yaitu kita menghindari penyebab timbulnya terjadinya resiko tersebut. Yang kedua, bisa dengan mengurangi resiko atau disebut juga dengan reducing risk, yaitu kita tuh memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko tersebut atau mengurangi kerugian yang akan datang. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengasuransikan resiko atau disebut juga dengan shifting dari into an insurance company, yaitu dengan cara kita memindahkan resiko yang bakal terjadi kepada perusahaan asuransi. Itu tadi adalah cara-cara untuk menghadapi resikonya. Lanjut, di sini aku akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, secara umum nih, ada proses pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, yaitu pembatasan masalahnya. Di situ, kita akan menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan-keputusan yang akan kita buat dengan mencakup penentuan alternatif-alternatif yang akan ada. Pada tahap ini, biasanya kita tuh ditanyakan nih, gimana sih masalah apa yang akan kita hadapi, lalu siapa yang akan mengambil keputusannya, bagaimana keadaan yang akan melatar belakangi, lalu bagaimana juga pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan dari manajemen tersebut. Nah, yang kedua, kita masuk ke penentuan tujuannya. Pada tahap ini ditanyakan apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya. Lalu, bagaimana jika si pengambil keputusan ini ingin mencapai tujuan yang bertentangan sama yang lainnya. Nah, di sektor swasta hampir semua keputusan ditujukan untuk mendapatkan laba. Pencapaian laba itu merupakan tujuan alamiah dari sebuah perusahaan swasta. Lanjut, kita ke yang ketiga. Nah, pada yang ketiga ini adalah pencarian alternatifnya. Pada tahap ini, ada beberapa pertanyaan yang suka diajukan, seperti apa alternatif tindakannya, bagaimana kita mencapai tujuannya, variabel apa yang kita dapat kendalikan, apa kendala yang akan kita hadapi. Lalu setelah itu kita mengetahui nih apa yang diinginkan. Tentunya akan ditanyakan apa pilihan kita. Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membeberkan semua kemungkinan pilihan yang akan ada. Dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi pencapaian tujuan. Nah, sekarang kita yang keempat. Ini yang keempat adalah peramalan dampaknya. Pada tahap ini, kita cara mengamatinya yaitu sebagaimana konsekuensinya dari setiap alternatif pilihan jika hasil yang diharapkan tidak pasti. Bagaimana sifatnya? Dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Nah, tugas peramalan konsekuensinya
bergantung pada keadaan. Bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Peramalannya bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, perhitungannya aritmatis sederhana. Yang kedua, menggunakan model statistik atau ekonometrika. Yang ketiga, menggunakan model deterministik jika keadaannya pasti. Dan yang keempat, model probabilistik jika pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko atau ketidakpastian. Lanjut yang kelima, yaitu penentuan pilihan. Setelah analisis selesai dilakukan, maka kemudian kita akan menentukan pilihan yang paling diinginkan. Jika semua variabel dalam proses pengambilan keputusan bisa kita identifikasikan dengan cara seperti menganalisis analisis marginal, lalu programasi linier, lalu pohon keputusan, dan yang terakhir analisis manfaat biayanya. Dan yang terakhir ini adalah yang keenamnya, analisis sensitivitas. Yaitu pada tahap akhir ini perlu diperhatikan bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal. Bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang akan kita ambil. Apakah pilihan tersebut peka terhadap si pengambil keputusan tersebut? Nah, analisis sensitivitas itu bisa digunakan seperti memberikan informasi, menelusuri pengaruh perubahan, dan yang terakhir menghasilkan solusi dalam kasus proses pengulangan pengambilan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan dan sarannya. Nah, kesimpulannya yaitu probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 kurang dari PI kurang dari 1. Besarnya probabilitas itu suatu kejadian antara 0 dan 1 ya teman-teman ya. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1, sigma PI sama dengan 1. Lalu, perbedaan resiko dan ketidakpastiannya, yaitu menurut Frank Knight, bahwa resiko dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian. Sedangkan ketidakpastian, jika tidak ada probabilitas, objektif tidak dapat kita tentukan. Nah, sarannya dengan mempelajari resiko ini, kita berharap bahwa kita bisa mengambil pengetahuan bagi kita semua, di mana dengan adanya resiko, ketidakpastian, pengambilan keputusan itu akan mempermudah kita dalam nantinya mengambil keputusan dalam perusahaan yang akan kita hadapi. Nah, sekian saja presentasi dari materi saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.